Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Ahli Gizi Sehat, channel yang membahas tentang gizi dan kesehatan seputar manfaat makanan ya bagi kita. Oke, hari ini saya mau menjelaskan kepada pemirsa berapa sih kadar normal gula darah kita ya. Tentu pemirsa pengen tahu ya. Baik, sebelum lanjut silahkan di subscribe ya, kemudian di like dan bagikan kepada teman-teman Anda, keluarga Anda, agar mereka juga mengetahui info-info seputar materi gizi dan kesehatan. Baik. Gula darah ya merupakan suatu indikator ya bagi kita untuk mengetahui apakah kita mengalami namanya diabetes ya. Diabetes adalah suatu penyakit di mana kadar gula darah di atas normal pemirsa ya. Dan ini tentu pemirsa sudah tahu ya. Nah, diabetes ada dua pemirsa, diabetes tipe 1 dan diabetes tipe 2 ya. Diabetes tipe 1 memang ada masalah terhadap insulin ya. Jadi insulinnya tidak bisa berfungsi lagi dan ia akan tergantung dengan insulin. Kemudian yang tipe 2 ini yang kadang-kadang insulinnya masih baik ya, kadang-kadang tidak normal, terganggu dan lain-lain. Dan ini kadang-kadang bisa menyebabkan kenaikan gula darah. Oke. Nah, berapa sih kadar gula darah normal kita pemirsa untuk orang dewasa ya? Tentu pemirsa pengen tahu ya. Nanti kalau mau cek laboratorium, sebenarnya sih batasan normalnya kita tuh berapa ya pemirsa ya? Baik, sebelum kita makan ya, itu kadar normal kita adalah 70 sampai dengan 130 mg per dl ya. Nah, jadi kalau Anda belum makan, Anda cek gula darah. Jadi kalau angkanya antara 70 sampai dengan 130 itu Anda mengalami namanya normal ya. Gula darah Anda normal. Nah, namun setelah Anda makan ya, Anda tidak boleh lebih dari 140 atau kurang dari 140 pemirsa miligram per dl ya. Ini untuk yang yang setelah Anda makan ya. Nah, kemudian saat kita mau tidur ya, menjelang tidur, kadar gula normal kita itu adalah sekitar 100 sampai dengan 140 mg per dl. Jadi menjelang tidur memang ada angka normalnya seperti itu ya pemirsa ya. Nah, artinya kalau Anda mengalami kelebihan ya dari 140 atau sampai 200 ya, atau 200 lebih, itu Anda sudah mengalami namanya diabetes mellitus ya. Itu pemirsa ya. Jadi waspada dengan kadar gula darah ya. Kadar gula darah dipengaruhi berbagai faktor pemirsa ya. Tentu pemirsa pengen tahu apa saja yang menyebabkan gula darah kita naik ya. Pertama, memang kita mengalami penyakit diabetes ya. Diabetes memang akibat fungsi dari insulin yang mengubah ya glukosa menjadi energi itu bermasalah ya. Akibatnya gula darah kita menjadi naik ya pemirsa ya. Nah, ini tentu sudah diketahui ya pemirsa semua ya. Dan bisa juga kenaikan gula darah ini oleh penyakit lain pemirsa ya. Penyakit-penyakit penyerta yang juga memicu hiperglikemi atau kenaikan gula darah. Nah, kemudian ada lagi penyakit lain mungkin karena stres ya. Karena kasus misalnya luka bakar ya, stres yang tinggi, itu juga bisa memicu pemirsa kadar gula darah kita jadi naik ya. Nah, oleh karena itu konsultasikan dengan dokter mengenai hasil dari laboratorium darah Anda. Misalnya Anda lagi cek darah, silakan konsultasi ya. Coba acuannya sudah ada di sana kadar normalnya tadi ya. Jadi sebelum makan itu gula darah normal kita 70 sampai dengan 130 mg per dl. Kemudian setelah kita makan ya, harus kurang dari 140 mg per dl ya. Namun pada saat kita mau tidur ya, menjelang tidur itu biasanya kadar normalnya antara 100 sampai dengan 140 ya. Nah, ini yang harus pemirsa ketahui ya. Oke. Gimana caranya agar kita tidak ada lonjakan gula darah pemirsa? Pertama, kita harus membatasi bahan makanan yang tinggi karbohidrat ya. Kenapa? Apalagi jenis karbohidrat yang sederhana ya, seperti gula, sirup, ya madu dan lain-lain, dia cepat menaikkan kadar gula darah kita ya. Oleh karena itu Anda harus waspada mengkonsumsi bahan makanan yang jenis karbohidrat sederhana atau bahan makanan yang berindeks glikemik tinggi pemirsa ya. Antara beras merah dengan nasi, intinya lebih tinggi nasi ya. Kemudian kemarin saya sudah mencoba ya, melihat indeks glikemik dan laju perubahan gula darah itu antara jagung, kentang dan nasi. Ternyata jagung lebih bagus ya, dia lambat menaikkan kadar gula darah ya dibanding nasi dan kentang ya. Tapi Anda bisa modifikasi ganti-ganti ya. Itu yang pertama pemirsa. Anda harus mengurangi bahan makanan yang tinggi indeks glikemik ya.
Nah, ini tentu harus diperhatikan. Di dalam video saya sebelumnya Anda bisa lihat ya, bahan makan apa saja yang bisa meningkatkan kadar gula darah kita. Dan jangan sampai kadar gula darah kita ini naik ya pemirsa ya, karena sangat berbahaya. Yang kedua adalah berolahraga pemirsa. Olahraga ternyata dari beberapa penelitian dari jurnal yang kita dapatkan bisa menekan atau menurunkan kadar gula darah kita menjadi lebih stabil ya. Jadi olahraga itu sangat penting ya, karena dia memperbaiki kerja insulin ya, metabolisme karbohidrat yang ada di dalam tubuh kita. Jadi Anda rutin melakukan olahraga yang sesuai ya, jangan terlalu berat. Kemudian yang ketiga, kelola stres ya. Ternyata stres sangat berpengaruh terhadap gula darah ya. Apalagi kita sekarang lagi COVID-19 ya. Berbagai masalah mungkin ada yang kita alami ya, masalah pekerjaan ya, masalah penghasilan, masalah rumah tangga. Semuanya menjadi masalah dan kita harus bisa mengelola masalah tersebut. Jangan sampai kita stres. Karena kalau kita stres bisa kadar gula darah kita bisa naik ya. Itu yang harus diperhatikan. Kemudian usahakan meluangkan waktu untuk rehat sama keluarga, rekreasi, menenangkan pikiran ya, mencari tempat tertentu yang mungkin membuat kita lebih enjoy bersama keluarga. Dan ini juga mampu meredam gula darah kita menjadi naik ya. Kemudian bagi Anda yang sudah mengalami gula darah yang tinggi, misalnya sudah terjadi diabetes ya, Anda harus benar-benar menjaga hal-hal yang saya sebutkan tadi ya. Karena di dalam penanganan orang diabetes perlu perhatian semua dari semua pihak ya, dari keluarga ya, juga penting. Termasuk pola makan, tepat jumlah ya, tepat frekuensi ya, kemudian jam makannya juga teratur ya. Dan usahakan kita baik yang diabetes atau tidak, kita usahakan bisa untuk snack itu buah-buahan ya. Lebih bagus kita pilih snack dari buah-buahan, misalnya buah pepaya ya, pisang dan lain-lain, karena ini lebih menyehatkan bisa menjaga, mengontrol kadar gula darah kita menjadi naik ya. Dan juga selalu berpikir positif ya, melakukan pekerjaan dengan enjoy ya, kemudian dan menjaga kesehatan ya. Nah, kemudian terakhir mungkin pesan saya adalah selalu waspada ya, apalagi kalau Anda sudah mengalami diabetes, hati-hati terhadap penularan COVID-19 ya. Selalu laksanakan 4 tadi ya, menjaga jarak ya, memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, dan mengkonsumsi buah-buahan ya yang kaya antioksidan. Karena penderita diabetes sangat berbahaya kalau terkena COVID-19 ya. Penyakit-penyakit penyerta seperti asma, diabetes, hipertensi memang sangat riskan ya kalau terkena COVID-19 ya. Oke, semoga info mengenai kadar normal gula darah kita menjadi info-info yang baik untuk pemirsa semua ya. Dan selalu ikuti Ahli Gizi Rosehan yang setiap jam 10 pagi itu tayang ya. Insya Allah saya akan memberikan info-info yang menarik seputar gizi dan kesehatan. Kamu adalah apa yang kamu makan. You are what you eat. Kita gemuk, kita banyak makan. Kita kurus, kita kurang makan. Kita ideal, kita sedang makan. Artinya kita menjaga pola makan yang baik ya. Oke, jaga kesehatan. Salam Gizi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.